Anak istri saya pasti shock, dan saya jelaskan pelan-pelan ke mereka, terutama anak-anak. Saya yakinkan pada mereka bahwa keputusan abahmu ini bukan keputusan yang salah. Keputusan yang salah. Abahmu ini tidak pernah korupsi. Abahmu ini nggak makan uang jamaah haji. Seorang menteri yang mengambil kebijakan soal pembagian kuota yang juga itu menjadi bagian dari MOU dengan Arab Saudi, sekonyong-konyong itu dijadikan alasan bahwa di sana ada mensrea, di sana ada niat jahat. Ini kan gila ini kalau seperti ini. Nah, pertanyaannya kan tentu ada feedbacknya dari kebijakan itu terhadap pribadi Gus Yakut. Saya mau tanya KPK, berapa miliar uang yang disita dari Gus Yakut? Nah, sampai hari ini kan tidak terjelaskan. Kasihan di framing habis-habisan di media sosial. Bahkan yang paling miris saya mendengarnya itu seolah-olah bahwa orang yang paling Pancasilais, paling NKRI itu menjadi koruptor. Dan saya tahu akun-akun siapa itu yang melempar isu-isu seperti itu, karena kita tahu bahwa Gus Yakut ini salah seorang ketua ormas pemuda di masanya yang sangat getol memimpin kita semua ini menghajar Islamisme garis keras di Indonesia ini. Oleh karena itu wajar juga kalau kemudian hari ini mereka semua menari-nari, betul-betul bergembira ria dengan posisi Gus Yakut yang dijadikan tersangka oleh KPK. Jadi Pak Prabowo harus tahu itu semua. Jujur saja ya, satu-satunya yang saya sesalkan sampai hari ini, kenapa Gus Yakut tidak menghadiri pansus DPR? Kenapa? Itu yang saya sebenarnya sangat sesalkan. Karena seharusnya beliau bisa menjelaskan di sana dan menyelesaikan kasus ini. Sekali lagi, itu yang menjadi pertanyaan besar saya. Kenapa Gus Yakut, ada apa Gus Yakut tidak menghadiri pansus? Justru pada saat itu dia lebih memilih menghadiri acara konferensi yang dilaksanakan di Prancis kalau tidak salah. Atas perintah siapa? Nah, itu akan kita jawab ke depan, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Kita sudah lihat pengantar video di awal itu ya. Itu adalah Gus Yakut, mantan Menteri Agama Republik Indonesia yang kita kenal dengan moderasi beragamanya, sahabat. Jadi ada satu gagasan besar yang ditelurkan oleh Gus Yakut saat menjadi menteri, yaitu moderasi beragama. Bagaimana seluruh orang di bangsa ini memiliki hak dan pelayanan yang sama dalam segala aspek. Dan hari ini beliau menjadi tersangka dalam kasus kuota haji. Ini hal yang sangat ironis menurut saya, dan sekaligus menimbulkan satu pertanyaan besar yang jujur saja mengganggu akal sehat saya sebagai rakyat. Apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam proses penegakan hukum di Indonesia ini? Karena kita tahu bahwa KPK sebagai lembaga super body sudah menetapkan Gus Yakut dan mantan staf susnya ya, yaitu Gus Alex, sebagai tersangka. Saya terus terang sebagai anak muda Nahdlatul Ulama adalah orang yang sangat mengagumi Gus Yakut ya, tetapi juga sangat membenci yang namanya korupsi. Makanya saya sangat berhati-hati kalau membahas soal apa yang menempa Gus Yakut. Tapi saya juga melihat bahwa ada proses yang bermasalah di dalam pentersangkaan Gus Yakut ini. Oleh karena itu saya harus bicara. Terserah orang menilai apakah ini bentuk pembelaan atau pelurusan. Itu kan kembali dari perspektif masing-masing. Nah, kita kembali ke kasus Gus Yakut, sahabat ya. Sahabat-sahabat bisa bayangkan semua bahwa
ada pejabat di Kementerian Agama, setidaknya mungkin eselon 3 ya kalau tidak salah, dan ada bos travel yang barang buktinya sudah disita, dan itu nilainya fantastis, miliaran. Justru kemudian belum juga disentuh status tersangka. Ini kan menjadi pertanyaan. Jadi logikanya terbalik. Yang uangnya sudah jelas disita belum tersangka, yang mengambil kebijakan justru lebih dulu dijerat. Karena kita juga semua tahu bahwa ketika pasca penggeledahan rumah Gus Yakut, itu KPK tidak mau rilis sama sekali apa yang diambil di rumah Gus Yakut itu. Jangan-jangan hanya paspor yang diambil untuk digunakan supaya itu menjadi alat pencegahan Gus Yakut keluar negeri. Itu yang sampai hari ini. Jadi memang kadang-kadang KPK juga ini memang bermasalah, sahabat ya. Jadi saya mengatakan kadang-kadang bermasalah. Nah, termasuk dalam hal kasus Gus Yakut ini. Hari ini kita tidak pernah mendengar berapa jumlah yang diambil oleh Gus Yakut. Oleh karena itu saya punya keyakinan bahwa dalam hal kuota jamaah haji ini, Gus Yakut itu sebagai pengambil kebijakan sesungguhnya itu sudah benar mengambil satu diskresi namanya. Dan itu saya kira ada di dalam undang-undang kita, kalau tidak salah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terkait soal menteri atau pemerintah bisa mengambil diskresi. Nah, soal kenapa urgensi diskresi ini diambil, saya kira secara teknis inilah ke depan Gus Yakut harus memaparkan ini dalam proses pembelaannya, termasuk saya kira lakukan saja pra peradilan. Di sana jelaskan semua apa sesungguhnya yang sedang terjadi. Kenapa kuota yang seharusnya 8% dengan 92% ini menjadi 50%. Itu yang harus terjelaskan di sana supaya kita semua ini paham. Kalau saya paham lah, supaya rakyat paham. Karena jangan sampai kemudian diskresi ini justru oleh penyidik itu dijadikan senjata bahwa ada mensrea di sana, di mana Gus Yakut mengambil langkah itu untuk mengambil keuntungan bersama dengan para kroni-kroninya. Tetapi fakta yang terjadi hari ini tidak ada satupun rilis dari KPK bahwa dia menyita uang dari Gus Yakut. Itu yang membuat saya harus bicara, sahabat. Artinya saya wajar curiga tuh terhadap KPK. Jangan-jangan dia dipekerjakan oleh pihak-pihak tertentu. Karena buat saya yang terjadi sekali lagi ini bukan penegakan hukum, tapi saya curiga ini adalah penegakan selera kekuasaan. Ini yang sedang terjadi di negeri ini. Karena kan sebelumnya kita juga sudah menyaksikan bagaimana Tom Lembong, lalu bagaimana Hasto Kristianto yang dipidanakan kasus korupsi padahal dia juga bukan penyelenggara negara. Memang aneh-aneh ini KPK. Ada juga Nadiem Makarim. Nah, bahkan ada juga beberapa bulan lalu salah seorang direktur BUMN ya kalau tidak salah, tapi sudah dibebaskan oleh Pak Prabowo ya. Oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, saya bicara di sini ini bukan soal saya membela atau membenci Gus Yakut, bukan. Ini soal logika negara hukum sebenarnya yang saya mau jelaskan ke sahabat-sahabat. Artinya jika seorang menteri dijadikan tersangka karena kebijakan yang diambilnya, maka sesungguhnya kita sedang masuk dalam wilayah kriminalisasi diskresi kebijakan. Padahal dalam sistem pemerintahan kita sangat jelas dan tegas bahwa yang namanya menteri itu wajib mengambil keputusan. Dan bahkan presiden itu setiap hari menggunakan diskresi. Banyak situasi tidak diatur secara detail oleh undang-undang yang membutuhkan kebijakan, sahabat. Oleh karena itu, kalau setiap kebijakan yang belakangan dipersoalkan bisa ditarik ke pidana, maka semua menteri berpotensi untuk dijadikan tersangka. Dan itulah yang terjadi pada beberapa menteri akhir-akhir ini. Presiden pun saya kira bisa dipidana. Sehingga dalam posisi ini, negara berubah dari negara hukum menjadi negara ketakutan. Berbahaya. Ke depan tidak akan ada lagi orang yang mau ngurusin negara kalau seperti ini modelnya KPK. Sebab itu, dalam satu referensi saya mencoba mencari situasi yang terjadi hari ini.
Ada ndak tokoh atau ilmuwan yang pernah menerangkan hal ini? Karena ketika kekuasaan tidak dibatasi hukum, maka ia akan berubah menjadi alat penindasan, dan itulah yang sedang terjadi hari ini, sahabat. Seorang menteri yang mengambil kebijakan soal pembagian kuota, yang juga itu menjadi bagian dari MOU dengan Arab Saudi, sekonyong-konyong itu dijadikan alasan bahwa di sana ada mensrea, di sana ada niat jahat. Ini kan gila ini kalau seperti ini. Nah, pertanyaannya kan tentu ada feedbacknya dari kebijakan itu terhadap pribadi Gus Yakut. Saya mau tanya KPK, berapa miliar uang yang disita dari Gus Yakut? Nah, sampai hari ini kan tidak terjelaskan. KPK memang sekali lagi bermain-main dalam hal ini. Karena itu saya berharap kepada seluruh kader, khususnya di Nahdlatul Ulama, ya, ini saya tidak mau himbau ke yang lain. Coba pikirkan baik-baik kasus yang menyentuh Gus Yakut ini. Kalau saya sih melihatnya ini bagian daripada kriminalisasi. Tidak ada dampak keuangan ke Gus Yakut, lalu kemudian dia ditersangkakan. Lalu ada orang yang sudah nyata-nyata mengembalikan duit, itu tidak ditersangkakan. Kan aneh ini. Ini namanya barbar penegakan hukumnya, sahabat. Nah, tinggal ke depannya ini kita mau lihat seperti apa sikapnya Pak Prabowo. Karena dalam undang-undang yang ada hari ini, KPK itu kan sudah di bawah koordinasi Presiden. Apakah misalnya Gus Yakut ini akan seperti Tom Lembong atau tidak? Ya, kita lihat. Kalau misalnya memang Pak Prabowo menilai bahwa Gus Yakut ini tidak bersalah, sebagaimana yang saya sampaikan, ya otomatis akan mendapatkan juga abolisi dari Presiden. Nah, itu pun kalau diinginkan oleh orang-orangnya Presiden yang ada di sekitarnya, karena kadang-kadang juga itu kan pembisik jauh lebih dominan daripada yang dibisiki. Kalau pembisiknya ini memang rata-rata orang yang memiliki kebencian yang akut terhadap Gus Yakut, ini bahaya. Ini berbahaya. Jadi bisa-bisa Gus Yakut betul-betul menjadi korban, kasihan. Jangan menganggap bahwa Gus Yakut ini korupsi, karena sampai hari ini KPK juga tidak pernah merilis. Kasihan, di framing habis-habisan di media sosial. Bahkan yang paling miris saya mendengarnya itu seolah-olah bahwa orang yang paling Pancasilais, paling NKRI itu menjadi koruptor. Dan saya tahu akun-akun siapa itu yang melempar isu-isu seperti itu, karena kita tahu bahwa Gus Yakut ini salah seorang ketua ormas pemuda di masanya yang sangat getol memimpin kita semua ini menghajar Islamisme garis keras di Indonesia ini. Oleh karena itu wajar juga kalau kemudian hari ini mereka semua menari-nari, betul-betul bergembira ria dengan posisi Gus Yakut yang dijadikan tersangka oleh KPK. Jadi Pak Prabowo harus tahu itu semua. Jadi seperti itu, sahabat. Jadi sekali lagi, apa yang sudah dijalankan oleh Gus Yakut itu namanya diskresi kebijakan. Dan saya pun seandainya ada di posisi Gus Yakut akan melakukan hal yang sama. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Yang memang diskresi itu dibutuhkan dalam konteks bagaimana supaya jamaah haji itu bisa berjalan dengan mulus dan tertib tanpa ada hambatan apapun yang terjadi pada saat mereka misalnya ada di tanah suci. Karena ini bicara soal kuota, artinya bicara soal jumlah. Apakah Mina itu memang mampu menampung dengan sekian jumlah tambahan? Tentu yang namanya menteri sebagai pemangku kebijakan tertinggi membuat win-win solusi. Makanya sangat jelas, sahabat, bahwa di dalam undang-undang itu secara tegas Nomor 30 tahun 2014 sebagaimana yang saya sampaikan tentang administrasi pemerintahan. Jadi di dalam undang-undang itu terjelaskan diskresi boleh diambil, dilakukan jika aturan tidak jelas. Itu satu. Yang kedua, aturan tidak lengkap. Yang ketiga, ada stagnasi pemerintahan. Dan yang paling penting, nih catat ini, yang paling penting, diskresi dilindungi hukum. Selama itu diambil yang pertama untuk kepentingan umum. Yang kedua, tidak bertentangan dengan hukum. Yang ketiga, sesuai asas pemerintahan yang baik.
yang keempat, tidak ada konflik kepentingan. Dan yang terakhir, itu dilakukan dengan itikat baik. Nah, ini semua harus diuji sebenarnya, tapi bukan di ruang hukum pidana. Jadi jangan karena kepentingan politik lalu kemudian orang yang tidak bersalah dikriminalkan. Karena menurut hemat saya, seluruh alasan kenapa diskresi diambil oleh Gus Yakut itu sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan, jadi tidak ada pelanggaran di sana. Makanya saya bilang, kalau KPK menjadikan diskresi kebijakan sebagai pintu masuk pidana tanpa ada pembuktian niat jahat, maka sesungguhnya yang terjadi adalah hukum berubah jadi alat tekan. Penegakan hukum kehilangan kepastian. Dan KPK sendiri sebagai lembaga super body dalam proses penegakan hukum khususnya korupsi itu akan rawan diseret ke konflik politik. Inilah yang oleh Jimli Asidiki disebut bahaya kriminalisasi kebijakan dalam negara hukum modern. Dan oleh Prof. Mahfud MD juga pernah mengingatkan kita bahwa tidak setiap kerugian negara adalah korupsi. Apalagi kuota haji ini kan tidak ada kerugian negara. Kalau toh ada yang untung saya kira travel yang sudah mengembalikan uang itu. Papua ya, yang sampai hari ini belum jadi tersangka. Ada apa sebenarnya? Mertuanya Dito. Kalau diurut-urut, aduh, ini bisa kacau di negara. Karena waktu seingat saya informasinya ya, waktu kuota haji ini diterima oleh Jokowi, dia waktu itu didampingi oleh Dito, didampingi oleh Erick Thohir. Nah, mertua Dito lah hari ini yang sudah pernah mengembalikan uang yang bos travel itu. Nah, ini yang tidak terklarifikasi dengan bagus oleh KPK dan saya kira penting saya bicara soal ini. Nah, sekali lagi sampai hari ini tidak ada satupun rilis KPK yang mengatakan Gus Yakut menerima aliran uang sekian dan ini buktinya saya ambil di rumahnya. Kan tidak ada itu. Jadi kalian kader-kader NU jangan sampai ikut-ikutan terglorifikasi. Atau kalian ikut membenci Gus Yakut hanya karena ada kepentingan kalian kong kali kong dengan orang-orang di luar yang memiliki kepentingan memang yang ingin menghancurkan gerakan yang dibangun oleh Gus Yakut selama ini. Hati-hati. Saya hanya mengingatkan kalian sebagai seorang sahabat ya, bahwa sahabat kita Gus Yakut menurut hemat saya sekali lagi dia dalam posisi dikriminalisasi selama KPK tidak mampu menjelaskan berapa uang yang memang dikorupsi oleh Gus Yakut. Jangan-jangan hanya memang karena diskresi kebijakan lalu kemudian beliau ditersangkakan. Dan kalau itu terjadi, maka siapapun menteri bisa menjadi tersangka tergantung daripada selera orang-orang yang bisa mengestel KPK. Hati-hati kalian ini semua, jangan mudah terglorifikasi oleh langkah-langkah KPK yang begitu sangat bobrok menurut saya. Kalau kalian masih memuja-muja KPK terserah. Kalau saya dalam posisi ini tidak. Ini namanya blunder besar. Makanya saya melihat bahwa memang proses penegakan hukum ini sudah tidak independen. Kenapa saya mengatakan begitu? Ya sekali lagi barang bukti uang miliaran belum cukup untuk tersangka tertentu. Tapi diskresi kebijakan justru jadi target utama. Kan gila namanya itu. Ada orang sudah mengembalikan uang tidak ditersangkakan. Apa maksudnya KPK? Belum ada keputusan final dari hasil audit BPK. Gila memang. Baru saya lihat golagatnya sudah melakukan pencukalan sana sini, tapi juga belum menahan. Saya bilang ini tanda-tanda ini. Tanda-tanda ada permainan yang dilakukan oleh mereka. Dan kalau hukum bisa diarahkan sesuai kepentingan, maka saya yakin siapapun bisa jadi korban berikutnya, sahabat. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa isu ini bukan soal satu menteri, bukan soal Gus Yakut, tapi ini soal masa depan demokrasi dan keberanian negara mengambil keputusan. Jika diskresi dikriminalisasi, maka pemerintahan bisa lumpuh, karena tidak akan ada lagi orang yang mau mengurus ini negara. Artinya, negara akan berjalan tanpa arah. Rakyat yang paling dirugikan. KPK hanya akan kuat, ini catat ya,
jika tegas pada korupsi, tapi dia harus adil pada kekuasaan. Tanpa itu, maka kepercayaan publik akan runtuh dan itu jauh lebih berbahaya dari satu perkara hukum, sahabat. Jujur saja ya, satu-satunya yang saya sesalkan sampai hari ini, kenapa Gus Yakut tidak menghadiri pansus DPR. Kenapa? Itu yang saya sebenarnya sangat sesalkan. Karena seharusnya beliau bisa menjelaskan di sana dan menyelesaikan kasus ini. Dan ini juga kritik terhadap sahabat-sahabat di internal NU ya. Karena yang mendorong pansus ini yang paling bersemangat adalah Caimin. Ini juga kan sahabat kita ini. Ada apa sebenarnya? Salah pada konten-konten selanjutnya saya akan mencoba lebih tajam membahas ini, termasuk kalau ada keterlibatan Presiden Jokowi di sini, saya pun akan ungkapkan. Karena sekali lagi itu yang menjadi pertanyaan besar saya. Kenapa Gus Yakut, ada apa Gus Yakut tidak menghadiri pansus? Justru pada saat itu dia lebih memilih menghadiri acara konferensi yang dilaksanakan di Prancis kalau tidak salah. Atas perintah siapa? Nah, itu akan kita jawab ke depan, sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.